biar kita jalan dulu ya para habaib dan para kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Iftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ama ba'd. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, pertama-tama tentunya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita dalam perkumpulan yang begitu mulia. Insya Allah semua yang hadir dapat syafaat Nabi Muhammad. Insya Allah semuanya dapat berkah, dikasih rahmat oleh Allah. Amin ya Rabbal. Bapak Ibu sekalian, tentunya kita beruntung di malam hari ini dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala dari sekian banyak umatnya Nabi, dari sekian banyak hamba-hambanya Allah. Kita dipilih di tempat ini untuk mendapatkan karunia Allah. Insya Allah tidak bangun dari tempat ini melainkan dosa kita semua diampuni oleh Allah. Hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah. Segala urusan kita diberi kemudahan oleh Allah. Yang sakit dikasih kesembuhan, yang telah meninggal dunia mendapatkan ampunan, dan kita semua mendapat ridha dari Allah. Hadirin, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Ini terus terang Bapak Ibu sekalian, kalau Allah bukakan hijab buat kita, kalau Allah singkap tabir yang menutupi mata batin kita bakal melihat banyak sekali anugerah keberkahan dari Allah yang tidak nampak dengan mata kita. Ya Allah, ini saat ini Pak, tadi kita lihat dan kita rasakan waktu maghrib kita di gunung hujan, betul? Itu hujan Pak Bu dikasih sama Allah buat ngademin kita, buat bikin senang hati kita. Makanya saat ini Allah hentikan hujan. Kenapa? Allah ganti yang tadinya hujan zahir, Allah sekarang tunjukkan hujan batin, yaitu rahmat dari Allah. Makanya orang kalau gemar hadir majlis ta'lim paling enak Pak, paling enak. Datang bawa dosa, pulang bawa ampunan Allah. Makanya hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, dahulu Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, pengarang Maulid Sinsuturar yang kita sering hadir itu acara haulnya di Solo, hadirin setiap tahunnya. Itu Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi pernah bilang, Bu, bahwa ibadah kita ini mancing rahmat Allah, betul? Salat kita mancing rahmat, puasa kita mancing rahmat, zakat kita mancing rahmat, ibadah kita semua mancing rahmat. Pak, pernah mancing nggak? Pernah mancing Pak? Saya mau tanya Bapak, kalau mancing itu dapat ikan tuh langsung banyak sampai satu-satu. Udah nunggu lama dapatnya satu, betul? Ini saya bilang orang yang sering mancing. Ini orang yang sering mancing gak bisa maju Pak. Kalau maju dijebur dia.
Artinya orang kalau mancing hadirin hadirat kemuliaan Allah, lempar itu umpannya, mungkin 1 jam 2 jam baru dapat 1 ekor. Nah tapi Pak Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi bilang, kalau hadir ke majelis zikir kayak kita sekarang ini, hadir ke majelis taklim seperti kita saat ini bukan mancing rahmat, tapi menjala rahmat. Kalau menjala rahmat, lempar ke jala hadirin, maka sementara dapat ratusan bahkan puluhan ekor ikan. Nah orang kalau hadir majelis taklim, Bu, Pak, duduk 1 jam 2 jam nikmat bukan main. Saya mau tanya, ini tadi duduk dari maghrib atau dari habis isya? Dari maghrib. Udah berapa jam sampai sekarang? Betah nggak Pak sampai sekarang? Saya mau tanya Bapak, kalau duduk baca Quran 3 jam kayak sekarang, kira-kira sanggup nggak? Susah. Aduh. Kadang kita nih baru baca Al-Quran baru 5 menit mata udah ngantuk, betul. Nah kita duduk di majelis taklim ya 3 jam masih nikmat. Insya Allah acara sampai besok hadirin. Kira-kira sanggup nggak? Bapak sanggup, saya nggak sanggup. Hadirin, hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi orang kalau duduk di majelis zikir kayak begini, hadirin, disebutkan oleh ulama, duduknya kita ini lagi datangkan rahmat Allah. Itu Nabi Muhammad pernah waktu berjalan Pak Bo, melihat sekumpulan sahabat lagi duduk berzikir, lagi duduk ingat Allah, lagi duduk mereka mengkaji daripada firman Allah. Saat itu Nabi Muhammad pun berhenti di hadapan para sahabat-sahabat. Nabi bertanya, ya ashabi, ma ajlasakum huna, apa yang membuat kalian duduk di tempat ini? Para sahabat pun mengatakan, ya Rasulullah, ma ajlasana huna illa li dzikrillah. Tidak ada hal, tidak ada niat untuk duduk di tempat ini melainkan hanya untuk berzikir mengagungkan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ditanya sama Rasulullah, kata Rasulullah, Allahi ma ajlasakum huna illa dzak. Maukah kalian bersumpah kalian duduk di tempat ini cuma untuk mengingat Allah, cuma untuk berzikir pada Allah? Para sahabat mengatakan, Allah ya Rasulullah, demi Allah ya Nabi Muhammad, kami duduk cuma untuk zikir pada Allah, kami duduk cuma untuk mengenang dan mengingat Allah. Maka Nabi pun berkata, ya ashab, ma as'alukum at-tahibbikum. Saya nanya pada kalian, saya minta sumpahnya kalian bukan karena curiga, kata Rasulullah. Namun barusan malaikat Jibril datang pada saya. Malaikat Jibril bilang, ya Muhammad, sampaikan kepada sahabat-sahabatmu kalau Allah bangga dengan perkumpulan mereka dan Allah turunkan rahmat yang begitu banyak pada mereka. Maka Nabi pengen tahu apa yang menyebabkan Allah bangga pada kita hadirin. Apa yang menyebabkan Allah turunkan rahmat buat kita? Ternyata karena zikir pada Allah. Oke Bu, Pak, jangan sungkan kalau duduk di majelis kayak begini. Ini nikmat. Terus terang, orang yang paling kaya raya, Pak, orang yang paling kaya raya, mau Elon Musk atau Bill Gates, bahkan korun sekalian, orang yang paling kaya raya, kalau nanti di akhirat Pak pengen bayarin rahmat yang diturunkan untuk kita saat ini, gak bakal sanggup mereka. Sebab perkumpulan kayak begini nih, ini perkumpulan yang insya Allah menjamin kita semua masuk ke dalam surga. Pernah hadirin hadirat, ini ada kisah. Dahulu di negeri Hadramaut ada namanya Al-Habib Hasan bin Saleh Al-Bahar. Ini Habib Hasan bin Saleh Al-Bahar, beliau punya murid yang sangat dekat dengan beliau, namanya Syekh Abdullah bin Sumair. Ini Syekh Abdullah bin Sumair sering duduk, sering hadir di mana ada majelis Habib Hasan, pasti ada Syekh Abdullah. Subhanallah Bu, Pak, selama 1 minggu lamanya Syekh Abdullah tidak hadir majelisnya Habib Hasan.
Habib Hasan nanya terus, mana Syekh Abdullah kau gak kelihatan? Sakitkah dia? Apa pergi keluar kotakah dia? 1 minggu gak nongol. Subhanallah hadirin. Setelah 1 minggu nih datang Syekh Abdullah, ditanya oleh Habib Hasan, ya Abdullah, kemana aja selama 1 minggu kok gak kelihatan? Kok tidak hadir majelis? Maka dijawab, ya Habib Hasan, 1 minggu saya nggak hadir bukan karena sakit, bukan karena keluar kota juga, bukan. Namun ya Habib Hasan, 1 minggu yang lalu setelah saya pulang dari majelismu, saya berjumpa depan rumah saya 1 orang yang terkenal rentenir, lintah darat, pemakan riba. Pak, Allah nyatakan dalam Al-Quran ya, yang namanya pemakan riba itu, rentenir itu, lintah darat itu, yang memberikan hutang demi mengharapkan keuntungan, itu Allah nyatakan mereka bakal diperangi oleh Allah. Tahu diperangi Allah, tandanya dia nggak bakal bisa meninggal husnul khatimah. Orang yang suka makan harta milik orang lain, Bu, meninggalnya pasti su'ul khatimah. Na'udzubillah min. Ini rentenir datang pada saya. Dia bilang, ya Syekh Abdullah, tolong bantu saya. Tolong bantu saya bingung. Ini terkena rentenir, lintah darat, kok minta bantuan sama saya? Saya tanya, minta bantuan apa Anda? Dijawab, ya Syekh Abdullah, saya pengen taubat, saya mau balik sama Allah, saya mau kembali pada Allah. Maka saya katakan, kesempatan dakwahin orang kayak begini. Saya bilang sama dia, Pak, kalau Bapak benar mau taubat, maka Bapak harus kembalikan dulu tuh harta milik orang-orang yang pernah dirampas secara zalim. Dia bilang, siap ya Syekh Abdullah. Justru itu saya minta bantuan engkau. Kenapa? Biar nanti saya bayar, engkau yang tolong mintakan maaf buat saya. Kata Syekh Abdullah, kalau gitu baik, saya tolong engkau. Ya Habib Hasan, 1 minggu saya tiap hari keliling, dari pagi sampai ke sore. Saya keliling dari satu rumah ke rumah, dari satu kampung ke kampung. Kenapa? Nganterin dia pengen taubat, nganterin dia pengen balik sama Allah. Subhanallah ya Habib Hasan, kemarin sore ketika saya berkunjung ke rumah satu orang, dia bilang sama saya, ya Syekh Abdullah, alhamdulillah, semua orang yang hartanya pernah saya rampas secara zalim, yang pernah saya makan dengan cara riba, tuntas beres semuanya. Namun subhanallah ya Habib Hasan, ketika dia bilang beres tadi sore, malam saya dapat kabar, semalam saya dapat kabar. Apa kabarnya? Dia menghembuskan nafas terakhir dalam keadaan mengucapkan kalimat la ilaha illallah, meninggalnya husnul khatimah. Saya bingung ya Habib Hasan, padahal kan Allah sudah nyatakan dalam Al-Quran, Allah sudah jelaskan dalam Al-Quran, pemakan riba meninggalnya pasti su'ul khatimah. Tapi kau bisa taubat nih orang, tapi kau bisa balik sama Allah di akhir hayatnya. Maka apa jawab Habib Hasan? Ya Syekh Abdullah, kalau saya nggak heran, saya nggak bingung. Kenapa ya Habib Hasan? Sebab, kata Habib Hasan nih, dengerin Bapak Ibu sekalian, sebab beberapa tahun yang lalu itu orang pernah datang ke kampung kita, kenapa? Mau nagih hutang. Kebetulan yang berhutang sama dia salah satu murid saya. Waktu dia datang ke rumah murid saya, nyariin, ya mana Fulan bin Fulan? Kata istrinya, itu Fulan bin Fulan suami saya lagi hadir majelisnya Habib Hasan di masjid. Maka dia bilang, ya sudahlah, saya pergi ke masjid, ngapain? Mau nagih hutang kelar majelis Pak. Datang dia duduk, Bu, di akhir majelis. Tujuannya bukan buat hadir majelis, tujuannya bukan buat pikir, tujuannya bukan cari rahmat dan ampunan, tapi tujuan dia mau nagih hutang habis kelar majelis. Dia duduk, yang dipandang bukan Habib Hasan yang ngajar, bukan,
Tapi yang dipandang tuh murid saya yang ngutang tuh dia orangnya, ditungguin sampai kelar majelis biar nggak pergi kemana-mana nih orang. Subhanallah, Bapak Ibu sekalian, kata Habib Hasan, rahmat dari Allah diturunkan di majelis saya, dan Allah nggak pandang bulu, Allah nggak pilih-pilih kalau ngasih rahmat. Kata Allah, kata Habib Hasan, dia pun yang duduk niatnya bukan karena Allah juga kepercikan rahmat dari Allah, sebab itulah meninggalnya husnul khatimah. Hadirin, kalau ini hadirnya baru satu kali hadir majelis, niatnya juga bukan karena Allah, kok bisa dapat hidayat, kok bisa dapat rahmat, kok bisa dapat ampunan, meninggalnya husnul khatimah. Lalu bagaimana dengan Anda sekalian yang hadir saat ini? Sudah berapa majelis kita hadiri? Sudah berapa tempat kita datangi untuk berzikir pada Allah, untuk bersalawat pada Nabi Muhammad? Maka ketahuilah hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, insyaallah kita semuanya tanpa terkecuali meninggalnya dalam keadaan husnul khatimah. Maka jangan susah kalau diajak majelis. Kalau diajak majelis alasannya banyak, Pak. Ayo hadir majelis, waduh saya lagi sibuk. Ayo hadir majelis, waduh saya banyak kerjaan. Tapi giliran kondangan paling depan. Ada jalan-jalan lagi hadir. Ayo jalan-jalan warga kampung, dia nyusul paling depan, gak mau ketinggalan hadir. Ini orang yang kayak begini, Pak, adalah orang yang terharamkan dari rahmat Allah. Oke, beruntung, Bu, Pak. Ini jangan dipikir Bapak Ibu datang kemari karena usaha Bapak Ibu sekalian, enggak, Pak. Tapi kita memang dipilih oleh Allah, Pak. Orang bisa ibadah, orang bisa beramal taat itu karena taufik dan hidayah dari Allah. Taufik bukan barang murahan, taufik bukan sesuatu yang mudah didapat kapan kita mau. Enggak. Ulama nyatakan, Bu, sampai dibuktikan dalam Al-Quran. Itu kalau kita paham Al-Quran 30 juz, dari surah Al-Fatihah sampai surah An-Nas, 6.600 lebih ayatnya hadirin. Itu ketahuilah kalimat taufik hanya disebutkan satu kali oleh Allah, yaitu wa ma taufiqiyya illa billah. Ulama bilang karena taufik cuma disebutkan satu kali, Pak, Bu, dalam Al-Quran dari sekian ribu ayat, maka ini menunjukkan taufik hanya diberikan pada orang-orang yang dipilih oleh Allah. Makanya kita semua yang hadir adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tandanya Allah kenal sama kita. Ya Allah, Pak, Bu, kita sadar kita manusia yang lemah, betul. Kita banyak dosa, kita sering buat maksiat, kita sering buat salah. Tapi lihat kebaikan Allah buat kita, nggak pandang bulu. Sampai kita nih yang banyak dosa dipilih oleh Allah. Datang, engkau datang hambaku ke majelis ini. Kenapa? Biar saya kasih ampunan, biar saya kasih rahmat. Subhanallah, hadirin hadirat. Maka beruntung, saya kata lagi beruntung, kemudian beruntung orang yang bisa duduk di majelis zikir. Maaf Pak, walaupun kagak paham yang disampaikan. Tadi waktu dibacakan salawat pada Nabi Muhammad, emang kita bisa ngikutin? Enggak, kita cuma dengar. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, tuh kalau orang hadir majelis taklim, Bu, maaf ya, walaupun cuma numpang tidur doang. Hadir ke majelis orang baca salawat dia tidur, hadir ke majelis dia orang baca doa dia masih molor. Itu yang tidur juga kebagian rahmat, saudara sekalian. Saya mau kasih contoh nih. Kita biasa di Jakarta, Pak, kalau ada orang meninggal, biasanya kita di Jakarta itu kalau ada orang meninggal dunia, ini juga permohonan hadirin, belum kita lanjutkan. Siapa yang memiliki mobil Innova warna hitam AE 1406OS yang ada di belakang panggung, tolong dipindahkan terlebih dahulu, sebab sahibul bait yang punya rumah ingin keluar, sebab itu mobil menutupi rumahnya. Jadi tolong, biar kita sama-sama enak hadir majelis tanpa mengganggu hadirin. Maka kita ingatkan yang memiliki mobil Innova warna hitam
AE 1406 OS yang ada di belakang panggung, tolong dipindahkan karena pemilik rumah akan keluar. Pak, kita lanjutkan ya. Di Jakarta biasanya kalau ada orang meninggal dunia itu biasanya dibacakan tahlil. Kira-kira di sini gitu juga nggak? Iya. Dibacakan yasin tahlil, Pak. Biasanya kalau di Jakarta yasin tahlil itu selama 1 minggu. Saya mau tanya, itu di Jakarta kalau tahlil malam pertama yang hadir nggak banyak, malam kedua yang hadir nggak banyak, bisa itu Mama Jari. Tapi giliran malam ke-7, malam terakhir tahlil, yang hadir ramenya bukan main. Kenapa? Sebab yang hadir dibagiin berkah. Pulang bawa besek, pulang bawa sembako hadir. Saya mau tanya nih Bapak Ibu sekalian, nih orang-orang yang hadir tahlil di malam ke-7, maaf, dia nggak pernah nongol dari hari pertama. Hari pertama nggak hadir. Kalau ada meninggal, siapa meninggal? Tetangga meninggal. Kapan meninggal? Baru tadi siang malam tahlil. Nanti aja di malam ke-7. Kenapa? Malam ke-7 enak, pulang bawa besek, pulang bawa berkat hadir. Malam pertama nggak hadir sampai malam ke-6, malam ke-7 nongolnya orang. Datangnya orang malam ke-7 hadir. Pak, kok ketika Ustadz mulai baca Yasin, Ustadz dia bilang Bismillahirrahmanirrahim, Yasin wal Qur'anil Hakim, terus lanjut datangnya juga baca. Cuman bacanya bukan baca Yasin, yang dibaca sama dia Bismika Allahumma ahya wa amur. Cuma numpang tidur doang. Yasin kelar dibaca masih tidur. Habis Yasin baca tahlil masih molor nih orang. Kelar Yasin Pak, kelar tahlil. Biasa kalau malam ke-7 ada mau'izatul hasanah, Ustaz ceramah, masih tidur nih orang. Kira-kira nanti waktu pembagian besok sembako dikasih nggak yang tidur? Dikasih. Pakai bangunin, Pak, ini besok nih apa? Padahal yang tuan rumah tahu, Pak, ini orang dari awal cuma tidur doang. Tapi marah kan? Enggak. Yang ada pemilik rumah cuma bilang terima kasih ya sudah hadir, nih besoknya baca. Kalau manusia bisa kayak begini, lalu bagaimana dengan Allah? Kalau tadi itu rentenir yang datang tujuannya bukan karena Allah, pulang bawa ampunan, lalu bagaimana dengan kita yang hadir niat kita karena Allah? Bu, makanya hadir majelis dan juga males hadir majelis. Betul. Insya Allah kita semua pulang bawa ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, terlebih lagi ini malam kita merayakan Maulid Nabi Muhammad. Subhanallah, Maulidnya bulan kelahiran Nabi udah lewat, bulan Rabiul Awal. Sekarang udah 4 bulan hadirin dari Rabiul Awal. Alhamdulillah bulan Maulid boleh berlalu, tapi cinta sama Nabi Muhammad gak bakal berlalu dari kita. Kita tiap tahun bikin Maulid, kita keliling hadirin. Bukan cuma di bulan Rabiul Awal, di bulan Rabiul Tsani kita baca Maulid, di bulan Jumadil Awal kita baca Maulid, Jumadil Tsani bikin Maulid, bahkan Rajab Sa'ban pun masih baca Maulid hadirin. Maka ini kenikmatan besar dari Allah buat kita Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Menunjukkan rasa cinta kita sama Nabi. Orang yang cinta sama Rasulullah nanti di akhirat bakal kumpulnya sama Nabi Muhammad. Siapapun kita Bu, jadi jangan dianggap orang nanti di akhirat yang dekat sama Nabi cuma ulama doang. Enggak. Bukan lihat dari titel, bukan Pak. Jadi orang yang dekat sama Nabi siapa, Beb? Apakah seseorang yang punya jabatan, yang punya uang? Enggak, bukan itu hadirin. Siapapun Anda, mau Anda seorang pejabat kah ataupun seorang rakyat, mau Anda orang kaya ataupun orang miskin, mau Anda kerja di kota atau kerja di kampung sekalipun hadirin, tetap saja yang mendekatkan diri kita kepada Nabi Muhammad cuma rasa cinta pada Rasulullah. Bukan dari jabatan, bukan dari usaha kita, enggak. Pak, tahu enggak? Nabi pernah nyatakan dalam hadis,
Kata Rasulullah, kalau seandainya ada satu orang beribadah depan Ka'bah 70 tahun lamanya nggak pernah keluar dari Masjidil Haram, 70 tahun cuma depan Ka'bah sujud zikir pada Allah depan Ka'bah, kata Nabi tetap saja nanti di akhirat dibandingkan dengan siapa orang yang dicintai oleh dia. Jadi kalau cintanya bukan kepada Rasulullah, maaf, walaupun Anda baca Quran 30 juz setiap hari, walaupun Anda tiap malam sholatnya 1000 rakaat sekalipun, tapi kalau nggak ada rasa cinta sama Nabi, jangan harap kumpul sama Nabi. Tapi orang yang ibadahnya kayak kita ini pas-pasan, ibadahnya nggak banyak, tapi ada rasa cinta sama Rasulullah, ada rasa mahabbah pada Nabi Muhammad, maka dijamin hadirin orang tersebut bakal kumpul sama Nabi Muhammad. Makanya ayo cintai Rasulullah. Cinta sama Rasulullah itu gak ada batas hadirin. Dan lihat orang-orang yang cinta sama Nabi, Allah berikan kelebihan dari Allah yang tidak diberikan kepada orang-orang yang gak cinta sama Rasulullah. Pak, ya, para sunan-sunan yang ada di negeri kita ini, sunan yang ada di kampung kita, yang ada di mana-mana hadirin, para aulia usalihin, baik itu wali songo atau para aulia dari kalangan habaibnya, dari kalangan kiainya, dari kalangan manapun hadirin, mau dari bangsa Indonesia ataupun di luar dari negeri Indonesia, mereka punya kesamaan walaupun bahasa mereka berbeda, walaupun mungkin jenis ibadah mereka geluti berbeda hadirin, namun mereka punya satu kesamaan, apa? Cinta sama Nabi Muhammad. Maka ketika cinta sama Rasulullah, Allah berikan kelebihan. Jangankan mereka, kita nih Bapak Ibu sekalian, kalau ada cinta saja sama Rasulullah, ambil kabar, Allah bakal berikan segala macam yang kita inginkan hadirin. Makanya Pak, Bu, itu disebutkan di masa Rasulullah SAW ada sahabat Nabi bernama Sayyidina Jabir bin Abdullah. Ini Sayyidina Jabir bin Abdullah cerita dahulu pada tahun 5 Hijriah terjadi yang namanya perang Khandaq, dibikin parit hadirin untuk menjaga gempuran orang-orang Mekah biar gak bisa masuk ke Madinah. Sebab kalau itu Madinah belum punya benteng yang kokoh yang bisa menyelamatkan mereka dari serangan orang-orang kafir Mekah. Maka saat itu dibuatlah parit hadirin. Tahu nggak, waktu saat perang Khandaq itu terjadi pada musim dingin dan masa panceklik di kota Madinah. Para sahabat kelaparan, nggak ada makanan. Sampai para sahabat itu saking laparnya, Bu, sampai ikat perut mereka dengan batu, mengganjal perut dengan batu. Kenapa? Seharian nggak makan dan mereka dituntut untuk gali parit kerja. Ternyata, Bu, Nabi Muhammad mengganjal perutnya dengan 2 buah batu. Kenapa? Sudah 3 hari Nabi nggak makan. 3 hari nggak ada makanan masuk ke mulut Nabi Muhammad. Maka Sayyidina Jabir bin Abdullah nggak tega. Lihat Rasulullah menangis beliau. Bangun Pak, minta izin sama Nabi pulang ke rumah. Ketika pulang ke rumah dipanggil istrinya, ditanya afikumut ta'am li Rasulullah, ada makanan nggak buat Nabi? Nabi udah 3 hari nggak makan. Istrinya bilang, ya suamiku ya Jabir, engkau tahu kan saat ini kita lagi ngalamin masa panceklik, kita pun nggak ada makanan kecuali cuma sedikit gandum dan 1 ekor anak kambing yang masih kecil. Apa jawab Jabir, istriku, tolong buatkan makanan buat Rasulullah. Nabi Muhammad udah 3 hari nggak makan. Maka istri mengatakan, baik kalau begitu. Istrinya sibuk, Jabir sibuk nyembelih kambing. Maka waktu diolah itu makanan, istrinya berkata pada Jabir, ya Jabir, ini insya Allah makanan bakal jadi, cuman perlu kau pahami ya, perlu kau ingat ya Jabir, ini makanan nggak banyak, cuman cukup buat 5 porsi. Jadi kalau mau kenyang, jangan lebih dari 5 orang yang makan. Dan ingat ya, saya dengan kau termasuk dari yang 5 loh. Jadi kalau mau nanti undang Nabi, sama panggil lagi 2 sahabatnya. Jadi genap, jadi semuanya lengkap 5 orang.
Kata Jabir, baik. Begitu makanan hampir jadi, Bu, istri bilang, ya Jabir, sekarang boleh undang Rasulullah. Insya Allah Nabi datang, makanan jadi. Berangkat Jabir, Bu. Kemana? Ke tempat Nabi Muhammad lagi duduk melihat para sahabat lagi menggali kulit. Ketika datang nih Jabir bin Abdullah mau mengundang Nabi terang-terangan, gak enak. Kenapa? Kasihan sahabat semua lagi terang-terangan. Maka akhirnya Sayyidina Jabir pun membisikkan ke telinga Jabir bin Abdullah, Nabi Muhammad dan Jabir membisikkan ke telinga Rasulullah. Bilangnya Nabi Muhammad, di rumah ada makanan cukup buat 5 orang. Insya Allah saya pengen undang engkau ya Nabi, juga ntar kau pilih 2 orang lagi, sebab makanan cuma 5 porsi buat saya, buat istri saya, buat engkau ya Nabi. Nah yang 2 orang biar engkau yang pilih ya Nabi. Nabi nengok, Pak, ya Jabir, cuma 5 porsi. Betul ya Nabi, cuma 5 porsi. Nabi berdiri, Pak, melihat para sahabat lagi kerja. Jabir ikut berdiri di samping Rasulullah. Nabi nengok ke sebelah kanan, Jabir juga ikut nengok ke sebelah kanan. Nabi nengok ke sebelah kiri, Jabir juga ikut nengok ke sebelah kiri. Pikiran Jabir bin Abdullah, mungkin Nabi lagi nyari sahabat yang bernama Sayyidina Abu Bakar Siddiq dan juga Sayyidina Umar bin Khattab. Kenapa? Nabi sebab kayak nyari orang hadir. Tahu apa yang dilakukan Nabi, Pak? Tahu-tahu Nabi berkata kepada para sahabatnya, ayuhan nas, hai sahabat-sahabatku semuanya, kata Rasulullah, halummu ilayya, ayo kemari, kata Rasulullah. Maka para sahabat yang lagi gali parit berhenti semuanya, datang kepada Rasulullah. Waktu datang kepada Nabi Muhammad, nih berdiri depan Rasulullah, tuh Jabir cuma bengok, gak tahu nih apa yang bakal dilakukan Nabi. Tahu-tahu Nabi bilang, sahabat-sahabatku, kalian semuanya ya tanpa terkecuali diundang makan di rumahnya Jabir bin Abdullah. Jabir kaget, ya Rasulullah, kan saya bilang cuma 5 orang ya Nabi. Kata Nabi, saya tahu ya Jabir, pulang ke rumah sampaikan pada istrimu, makanan jangan dibuka sampai saya datang, kata Rasulullah. Kalau sami'na wa ata'na ya Rasulullah. Pulang Jabir. Waktu Jabir pulang ke rumah, istrinya nanya, Jabir, sudah diundang Nabi? Sudah. Siapa aja yang diundang sama Nabi? Kata Jabir, istriku, yang diundang sama Nabi semua sahabat. Kaget sama istri. Jabir, ente nggak bilang makanan cukup 5 porsi? Sudah, kok bisa semuanya? Ya saya nggak tahu, Nabi yang undang mereka. Oh, kalau begitu mereka udah tamu undangan Rasulullah, bukan tamu undangan kita lagi. Apa pesan Nabi buat saya? Kata Nabi, makanan jangan dibuka sampai Nabi datang bilang sami'na wa ata'na. Percaya dengan ucapan Nabi. Ini sahabat Pak, oh, datang nih jalan sama Rasulullah. Tahu nggak jumlah sahabat kali-kali berapa? Ini makanan tadi cuma 5 porsi. Sahabat yang datang yang diundang sama Nabi jumlahnya ada 800 orang. Pak, makanan 5 porsi dimakan 800 orang, kira-kira cukup nggak? Jangankan 800 orang, makanan 5 porsi kalau orang lagi lapar dimakan 6 orang juga nggak kenyang. Ini sekarang 800 orang datang, itu para sahabat yang datang semuanya bingung, jalan sambil noleh, ini Jabir bikin acara apaan? Jabir bikin pesta apaan? Masa ia bisa ngundang kita sebanyak ini? Jabir bisa ngasih makan kita? Jadi semua sahabat bingung, Pak. Kenapa? Sebab mereka tahu ini masa pancaklik, makanan sulit. Kok Nabi ini Jabir bikin pesta buat kita? Datang, Pak, semua. Waktu nyampe ke Rasulullah, masuk ke rumah Jabir, kata Nabi Muhammad, ya Jabir, mana dapurnya, dudukin di sini ya Rasulullah. Mana makanannya? Ini ya Rasulullah. Nabi buka, satu panci 5 porsi hati. Itu makanan dibuka, dipegang sama Nabi Muhammad, didoakan sama Rasulullah. Subhanallah. Jabir bin Abdullah bilang, wallahi demi Allah, saya saksikan dengan mata kepala saya, kata Jabir bin Abdullah, itu makanan waktu diambil sama Nabi, Pak, gak berkurang, balik asal lagi. Diambil pakai tangan Nabi, balik lagi. Sampai itu kata Rasulullah, ya Jabir,
suruh sahabat mau masuk 10 orang biar ganti-gantian makannya. Lihat di sini Bapak Ibu sekalian adabnya Nabi Muhammad. Sebenarnya Nabi bisa langsung kasih makan 800 orang, gak sulit bagi Nabi. Semua yang diinginkan Nabi dikasih sama Allah. Cuma Nabi pengen menghargai Jabir bin Abdullah, biar mengesankan kepada para sahabat mereka tetap tamunya Jabir, sebab rumahnya Jabir Pak gak muat mainkan cuma buat 10 orang doang. Jadi biar masuk 10 orang, itu Jabir sibuk Pak bawa anak menghidangkan depan sahabat makan sampai kenyang. Begitu kenyang ayo keluar, dan 10 orang masuk 10 orang lagi sampai 800 orang kenyang semua. Sallu ala Nabi, sallu ala Nabi. Makanya hadirin, ini kalau kita cinta sama Nabi begini Pak, Bu, kalau orang yang cinta sama Rasulullah jangan pernah ngeluh susah. Apalagi orang kalau cinta sama Nabi banyakin baca sholat. Pak, ini juga pernah nih ada cerita lagi tentang sholawat yang kita bahas. Itu pernah, hadirin, ada satu orang Bu, dia ini berhutang sebanyak 500 dirham kepada orang lain. Ketika jatuh tempo, maka orang yang memberikan hutang ingin nagih. Orang ini sadar dia nggak punya duit buat bayar hutang, cuman sekarang udah jatuh tempo harus bayar hutang, harus dilunaskan. Dia bingung, uang kagak ada, dia nggak punya harta, tapi ingat tetangga orang kaya raya. Coba deh saya datangi tetangga saya, ngapain mau berhutang 500 dirham buat bayar hutang, alias gali lubang tutup loh. Jadi ngutang untuk bayar hutang. Waktu datang ke tetangga, tolong bantu saya punya hutang 500 dirham, udah jatuh tempo saya nggak bisa bayar, tolong dong pinjamkan saya uang 500 dirham biar saya lunaskan tuh dari dia. Tetangga ini bingung, ente sekarang berhutang untuk bayar hutang? Dia bilang betul. Terus saya tanya, kalau saya hutangin ente bisa bayar nggak? Dia bilang insya Allah saya bayar. Kapan kau mau bayar? Insya Allah bulan depan saya bakal berusaha dapatkan uang 500 dirham untuk bayar hutangmu bulan depan. Kata tetangga, baik, cuman saya perlu kepastian. Mulainya sudah dah, kita bikin hitam di atas putih. Saya tulis, saya berjanji akan melunaskan hutang saya kepada Anda sebanyak 500 dirham bulan depan. Kalau saya nggak bisa bayar, silahkan adukan saya ke hakim. Nah, kalau engkau yang mau tulis ya, ditulis Pak. Dikasih uang 500 dirham, selesai dari orang tadi, tinggal dia berhutang sama tetangga. Dia kerja, dia berusaha cari uang. Subhanallah, emang rezeki lagi mantap, emang lagi susah dapat uang. Dia kerja 1 bulan loh, tidak sepeser pun uang dia pegang. Tetangga lagi, mana janjimu? Engkau bilang 1 bulan, ini ada 1 bulan. Dia bilang tetangga, minta maaf deh, kasih tempo sebulan lagi. Saya udah berusaha cuma belum dapat uang. Ya sudah, saya kasih sebulan lagi. Kerja lagi sampai bulan berikut, hasilnya sama Bu, masih nol, enggak punya harta sedikit pun. Tetangganya datang bawa kertas nih, surat perjanjian. Ingat, ini yang bikin ya. Sekarang kau nyatakan udah nggak mampu bayar, ya sudah, kita jalani sesuai yang kau janjikan. Dia bilang siap, kalau begitu dibawa ke pengadilan. Waktu duduk di pengadilan, hakim nanya apa masalahnya. Tetangga bilang, ya hakim, ini orang berhutang pada saya 2 bulan yang lalu sebanyak 500 dirham. Dia pengen bayar bulan kemarin, cuma gak sempat saya kasih tempo lagi 1 bulan. Masalahnya ya hakim, dia udah bikin surat perjanjian. Kalau dia gak bisa bayar, bawa dia ke hakim, biar hakim yang menentukan. Hakim tanya, betul apa yang didakwakan orang ini? Bilang betul ya hakim. Ente bisa bayar nggak? Dia bilang enggak ya hakim. Kata hakim, ini termasuk daripada masalah penipuan, maka engkau saya jatuhkan hukuman masuk penjara selama 1 bulan. Waktu dia bilang kayak gitu, kata hakim diketok palu, masuk penjara. Dia bilang, ya hakim, saya siap masuk penjara, cuman kira-kira kapan masuk penjara? Kata hakim, ya sekarang, habis ketok palu ini masuk penjara. Bilang, ya hakim, saya punya istri di rumah,
Bisa nggak ya hakim, izinkan saya pulang dulu, besok deh saya masuk penjaranya. Pak, kalau orang udah ketok palu sama hakim masuk penjara, izin pulang kira-kira besok bakal balik nggak? Nggak bakal balik. Yang ada nih orang bakal kabur. Kata hakim, nggak bisa seperti itu ya pulang. Kalau sudah diketok palu sekarang masuk penjara, nggak bisa besok. Belum ya hakim, tolong dong. Kasihan istri saya di rumah nggak tahu menahu nih. Paling nggak saya mau ngabarin deh, saya janji besok datang. Kata hakim, siapa yang jamin ente bisa besok balik lagi kemarin? Dia mikir, tetangga yang paling dekat rumah justru dia mau jebloskan ke penjara. Bingung. Bilangnya hakim, subhanallah bu, pak spontan diucapkan. Ya hakim, besok yang bisa jamin saya balik kemari cuma Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad dewasa, udah ratusan tahun Nabi meninggal hadirin. Cuma subhanallah keceplosan yang di lidahnya cuma Nabi Muhammad. Kebetulan sang hakim bu punya rasa cinta sama Nabi. Waktu dengar nama Nabi Muhammad langsung baca sholawat nih hakim. Hakim Allahumma sholli wa sallim alaihi. Dibilang pulang, ente jangan sembarangan ngomong. Kok bawa-bawa Nabi Muhammad? Dia bilang ya hakim, habis siapa yang bisa tolong saya? Tetangga saya, justru dia yang bakal masukin saya ke penjara. Saya nggak punya orang lain. Yang saya ingat yang bakal nolong saya cuma Nabi Muhammad. Hakim bilang begini deh, saya ketika dengar nama Nabi Muhammad, saya merinding, kata hakim. Oke, kata hakim, saya izinkan kau pulang, tapi besok harus balik ya. Ingat, jangan buat malu Nabi Muhammad. Jangan bawa-bawa Nabi Muhammad untuk hal yang curang, katanya hakim. Bilang ya hakim, tenang, saya berjanji, saya gak bakal berkhianat pada Rasulullah. Besok saya bakal datang kemari. Pulang bu, pas pulang ke rumah cerita sama istrinya, dalam keadaan melas, dia yakin bakal besok masuk penjara. Istrinya bilang, bang, suamiku, kak, kan yang bisa buat engkau pulang kan Nabi Muhammad. Maka alangkah baiknya ini malam deh kita banyakin baca sholawat sama Rasulullah. Kali aja datang solusi, mungkin aja datang pertolongan Allah. Sebab Nabi menyatakan dalam hadis, kata Rasulullah, orang yang banyak sholawat, kata Nabi, izan tukfa hammuk wa tughfar zambuk wa tughbadaina. Kata Nabi, orang yang banyak baca sholawat dibikin hilang sumpahnya dan dapat ampunan Allah, dan insya Allah bisa dibantu oleh Allah melunaskan hutang-hutangnya. Maka suamiku, ayo ini malam habis sholat isya kita bergadang banyakin baca salawat sama Nabi Muhammad. Kata sang suami, ya sudah, ayo kita jalani. Habis sholat isya bu, pak di rumah nih suami istri duduk ngadep kiblat, pegang tasbih baca salawat. Hitungannya bukan lagi puluhan, bukan lagi ratusan, bukan lagi ribuan. Dari Abi Isa sampai subuh baca sholawat, terus baca sholawat. Subhanallah. Ini sang suami karena capek, karena ngantuk, sebelum subuh tiduran dulu. Jam 3 malam ketiduran. Waktu tidur mimpi berjumpa dengan Nabi Muhammad. Kita tahu orang kalau mimpi ketemu Nabi itu benar-benar Rasulullah. Waktu dia mimpi ketemu Nabi, dia datang pada Rasulullah ini dalam mimpinya. Dia datang menghampiri Nabi, dicium tangannya Nabi, dipeluk Rasulullah sambil nangis cerita bu tentang keadaan dia besok bakal masuk penjara. Dia cerita, ya Nabi, siapa yang bisa tolong saya ya Rasulullah? Tetangga saya pengen jeblosin saya ke penjara, saya udah usaha ya Nabi, cuma nggak mampu bayar hutang, uang saya nggak punya ya Rasul. Maka tahu Nabi bilang sambil menenangkan orang yang mengatakan, tenang kata Rasulullah, jangan takut, jangan panik. Kata Nabi, besok habis sholat subuh engkau pergi ke kampung sebelah, cari rumah fulan bin fulan, disebut namanya sama Nabi. Nanti kalau ketemu sama dia, bilang Nabi Muhammad kirim salam sama dia, dan bilang sama dia kalau Nabi nyuruh dia untuk membantu engkau melunaskan hutangnya 500 dirham. Terus orang nanya, ya Nabi, kalau dia nggak percaya dengan ucapan saya gimana? Nabi bilang sama dia, itu orang, kata Rasulullah, tiap malam sebelum tidur baca sholawat 1000 kali.
banyak 1000 udah ketiduran. Jadi kalau dia membantu engkau melunaskan hutangmu yang 500 dirham, bilang sama dia, yang kurang gak usah dipotong, aneh anggap impas, kata Nabi Muhammad. Bangun dari tidur, cerita sama istrinya, istri bilang, udah bang, ini mimpi Habib, pasti benar. Besok habis sholat subuh abang berangkat ke kampung sebelah. Lepas sholat subuh bu, berangkat. Ini orang ke kampung sebelah nyari orang yang disebut namanya sama Nabi Muhammad. Subhanallah, benar ada. Rumahnya gedung mewah. Waktu diketok pintu, yang buka ini orang. Dan saya kemarin nyari Fulan bin Fulan. Oh itu saya sendiri kan. Dan engkau Fulan bin Fulan. Dan betul. Selamat ya. Nabi Muhammad kirim salam sama anda. Dengar kayak gitu kagetnya orang. Langsung baca sholawat Allahumma sholli wa sallim alaihi. Pak, itu pernah nggak digituin sama orang? Ada orang macam-macam, Beb, Habib Nabi Muhammad kirim salam sama Habib. Gak pernah Habib. Ini orang kaget. Dia bilang, oh Allahumma sholli wa sallim alaihi. Terus, nah Nabi Muhammad yang utus saya kemari agar engkau bantu saya melunaskan hutang saya sebanyak 500 dirham. Orang ini bilang, waduh, ini kalau urusan duit tunggu dulu, jangan-jangan orang sekarang penipuan gaya baru, bukan lagi online hadir. Ini nipu orang dengan bawa-bawa Nabi Muhammad ya. Bilang tunggu dulu, apa buktinya kalau Nabi nyuruh anda kemari? Dia bilang, Fulan, Nabi bilang, ente ini tiap malam sebelum tidur biasa baca salawat pada Nabi sebanyak 1000 kali. Kebetulan semalam nih kata Rasulullah, ente belum nyampe 1000 udah ketiduran. Jangan-jangan kata Nabi kalau engkau ketiduran, itu kalau kau bantu saya, maka yang kurang gak usah dipotong, yang gak impas sama Nabi Muhammad. Dengan kayak gitu bu, nangis semua. Karena benar adanya. Kau begitu tunggu sebentar, masuk ke dalam, keluar bawa duit 2 kantong. Isi kantong isinya 500 dirham. Jadi kalau 2 kantong berarti duitnya ada 1000 dirham. Berapa hutangmu? 500 dirham. Nih 500 dirham hutangmu. Terima kasih banyak. Dan ini hadiah tambahan. Berapa? 500 dirham lagi. Bang, kenapa ditambahin? Kan Nabi cuma nyuruh 500 dirham. Dia bilang betul, ini 500 dirham karena perintah Nabi. Nah 500 dirham lagi sebagai hadiah karena engkau telah bawakan kabar gembira buat saya. Senang bu. Duit sekarang punya 1000, hutang cuma 500. Saking senangnya nggak pulang ke rumah, langsung ke pengadilan. Datengin hakim, kenapa? Biar bebas udah. Pas datang ke pengadilan, mampir ketika dekat pengadilan, ternyata bu, Pak hakim udah nunggu di depan gang, udah di depan mohon nih hakim nungguin. Cuman sekarang berubah keadaan hakim. Begitu melihat dia datang, hakim bilang, ya Allah, Fulan, anu udah nungguin ente dari habis subuh. Ayo masuk, bukan masuk penjara bu, tapi diajak oleh hakim kemana? Diajak datang ke ruang tamunya hakim. Nah, ayo datang ke ruangan hakim. Begitu masuk ke ruangan hakim, hakim menghidangkan makanan, menghidangkan minuman. Bingung, ini jadi nggak dia masuk penjara? Kalau hakim masuk ke dalam bu, gak lama hakim keluar, bawa duit 500 dirham. Kata hakim, Pak, bapak gak bakal masuk penjara. Ini duit tolong diterima 500 dirham. Kenapa ya hakim? Bilang, ente orang berkah, ente orang soleh. Kenapa? Sebab berkat ente semalam aneh mimpi ketemu Nabi Muhammad. Nabi Muhammad bilang sama saya, hakim, kalau engkau tolongin dia lunas dari hutangnya, maka di akhirat saya yang bakal nolong engkau di hadapan Allah. Maka tolong terima ini, diterima. Seneng nggak sekarang? Seneng. 500 dirham hutang, sekarang punya duit 1500 dirham. Nggak lama bu, tetangganya datang nih. Tetangganya datang ke pengadilan. Waktu datang ke pengadilan, sekarang muka orang itu berubah, senyum. Dia bilang, Fulan, ya Allah, saya tadi nyamperin ke rumah, ente nggak ada. Maka ya Fulan udah begini, hutang gak usah dibayar. Hutang gak usah dibayar. Ini ada sedikit tambahan dari saya, duit 500 dirham, hadiah dari saya. Bingung, ini tetangga yang kemarin pengen masukin saya ke penjara,
sekarang malah bilang impas terus kasih duit lagi. Dibilang kenapa ya tetangga? Subhanallah, berkat ente semalam aneh mimpi didatangi Nabi Muhammad. Nabi Muhammad bilang sama saya, ya tetangga, kalau engkau maafkan dia, engkau bisa memaklumi dia, nanti di akhirat saya bakal mintakan maaf kepada Allah untukmu, hai tetangga. Maka tolong ya yang kemarin nggak usah dianggap lagi, nih 5 dirham tambahan. Senang punya 2.000 dia. Pak, Bu, saya mau tanya, yang hadir sini pada punya utang nggak? Sedikit apa banyak? Banyak, bayar, jangan nggak bayar ya. Nah makanya Pak, Bu, kalau mau gampang hutang kita dilunaskan, banyakin baca sholat. Insya Allah semua yang hadir, insya Allah semua hajat dikabulkan oleh Allah, semua urusannya diberi kemudahan oleh Allah, hutang-hutangnya dibantu untuk dilunaskan oleh Allah, dikasih rezeki yang halal, rezeki yang berkah, keluarga yang berkah, kehidupan yang berkah. Insya Allah kita gak bangun melainkan dosa kita diampuni oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la ma'ana shaqiyan wa la mahruma bi rahmatika ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad an-nabiyil ummi wa alihi wasahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Lebih kurangnya al-fakir mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu, bapak-bapak tunggu sebentar ya. Masih Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Terima kasih kami sampaikan kepada Habib Syafiq bin Ali Ridho DSA dari Jakarta yang telah menyampaikan tausiahnya kepada kita semua. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Untuk ceramah agama yang kedua sekaligus penutup dan doa yang akan disampaikan oleh Habib Mustafa bin Abdullah Al-Idris dari Jakarta. Namun sebelum itu disampaikan, mari kita dengarkan beberapa lagu sholawat dari grup Hadra Al-Firdaus Sidoarjo. Muhammad sholli ala sayyidina Muhammad.
Pak Nantut. Boten. Bu. Film boten. Masya Allah. Pak yang pulang rugi, bentar lagi bagi-bagi duit. Mau sekarang atau nanti bagi-bagi duitnya? Boleh ya rugi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah satar. La ilaha illallahul ghaffar. La ilaha illallahul qahhar. La ilaha illallahul jabbar. Al-wahidul qahhar. Al-azizul ghaffar. Muqaddirul aqdar. Mukawwirul layli ala nahar. Tadhkiratan li'ulil qulubi wal absar. Alladhi ayqadha min khalqihi man istafahu fi jumlatil ahyar. Wa sallallahu ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil aghyar miftahi babil yasar. Sayyidina wa habibina sahibil maulid Maulana Muhammad wa ala ahli baiti tayyibin tahirin al-mutahhar wa ashabihil muhajiruna wal ansar. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil azim wa huwa asdaqul qailin. Man yuti'ir rasul faqad ata Allah wa man tawalla wa ma arsalnaka alaihim hafiza. Faqala Allah ta'ala aidan 'anil Qur'anil Majid. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha wattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Sadaqallahul aliyyul azim wa sadaqa ala lisan habibina sayyidil mursalin. Amin. Amin. Allahumma barik lana fil Qur'anil azim ala lisan habibina sayyidil mursalin waj'alna ya Allah minal qaumil mu'minin wasyakirin. Allahumma ya daimal fadli alal bariyah ya basital yadaini bil atiyah ya sahibal mawahib as-saniyah salli ala sahibil maulid sayyidina Muhammad khairil wara sajiyya waghfir lana ya Allah warhamna ya Allah wa taqabbal a'malana ya Allah ya Allah ya Rabbana. Saat ini kami di depan pintu rahmatmu, pintu maghfirahmu, pintu pengampunanmu, pintu daripada barokahmu ya Allah.
saat ini kami mengharap daripada rahmat-Mu, bantuan-bantuan dari-Mu ya Allah, karena kami adalah umat kekasih-Mu, kami agama yang Engkau anggap agama-Mu ya Allah, yaitu agama Islam. Ya Rabbana, ya Gusti ya Allah, jangan kita pulang tanpa membawa barokah dari-Mu ya Gusti, tanpa barokah daripada pengampunan-Mu, tanpa barokah daripada karamah-Mu, bihaqi, dengan haknya kekasih-Mu Muhammad, Sayyidina Muhammad, maulid Sayyidina Muhammad. Kabulkanlah ya Gusti, ya dzal ula fi hadhihi al-laila wa min kulli layali, walhamdulillahi rabbil. Alhamdulillah, yang kita tahu malam ini undangan daripada Bapak Kiai Haji Gus Nur Rahmat. Nggih. Yang saya hormati para habaib, para ulama, para tokoh-tokoh masyarakat, dan juga yang malam ini hadir daripada aparatur pemerintahan yang saya hormati, kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Pak, saya enggak panjang-panjang, karena penceramah sebelum saya sudah 1,5 jam. Sampai dari 1,5 jam udah enggak. Kesel nggih? Kesel boten? Alhamdulillah. Mari, saya mau bawa sesuatu yang sampai rumah sampai berpikir. Dengarkan baik-baik. Semua didasari Al-Quran. Pak, Bu, ngantuk nih? Kok ngantuk? Dahar malih supaya sehat. Kita ini umat Kanjeng Nabi Muhammad. Betul? Muhammad, umat Sayyidina Muhammad, umat Islam, umat Nabi Muhammad. Kita ini hanya kenal kepada Kanjeng Nabi Muhammad, namanya saja. Sampai harus berpikir. Kita kenal kepada Kanjeng Nabi Muhammad hanya namanya saja. Sedangkan beliau ini pemimpin kita, beliau ini alaihi salatu wassalam besok akan membela kita. Kita hanya kenal nama, tapi kita nggak kenal siapa ini Kanjeng Nabi Muhammad. Di sini sampean Pak Bu harus sadar. Kita harus tahu cinten niki Kanjeng Nabi Muhammad. Kita setiap hari kita sholat menyebut Kanjeng Nabi Muhammad. Kita doa menyebut Kanjeng Nabi Muhammad. Sampai hajat-hajat kita dengan doa-doa diawali salawat ke Kanjeng Nabi Muhammad. Lalu sampean sedanten dalu niki sampean wau ke Kanjeng Nabi Muhammad atau namanya saja. Ini yang sampean harus pikirkan. Ini penting Pak Bu, bukan di dunia saja. Enjing ulo sampean sedanten akan ditanya oleh mungkar wa nakir, man rabbuka, sinten Tuhanmu, sinten nabimu. Lalu ditanya oleh malaikat, fa kaifa mahabbatuka ala Muhammad, bagaimana cintamu kepada Muhammad. Kalau sampean nggak kenal kepada seseorang, sampean tidak akan cinta kepada itu orang. Apa kata pepatah? Maka tak mengenal tak. Kalau mengenal pasti. Kita harus tahu
Ojo setiap tahun melampas saking mriki numpak besok, sing numpak truk, sing numpak wah macam-macam. Hanya apa? Hanya riungan saja, duduk bareng-bareng. Kata orang Jakarta, nobar, nonton bareng-bareng. Bukan begini Pak, sampean harus pinter, harus tahu cinta niki Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini maulid bukan para habaib yang bikin, bukan para ulama yang bikin, bukan orang-orang berpolitik yang bikin, tidak. Ini maulid yang bikin pertama-tama Gusti Allah. Biar sampean tahu, marhaban, terus dahare kebuli kirim salam, udah. Jadi sampai itu di maulid, enten ngalir. Dianggap jalan-jalan penting ini buat pribadi kita, sangat penting. Sebab Allah menyatakan apa? Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakan hai kekasihku Muhammad kepada seluruh umatmu, apakah mereka aku ingin lihat, apakah mereka aku ingin cintai, kata Allah. Fattabi'uni, mengikuti engkau dulu ya Muhammad, mengenal engkau dulu ya Muhammad, menyintai seutuhnya kepada engkau ya Muhammad. Bila mereka semuanya mengenal engkau hai kekasihku Muhammad, cinta kepada engkau ya umat Muhammad, wa yaghfir lakum dzunubakum, aku Allah Sang Maha Pencipta akan mengampuni dosa-dosa hambaku. Modalin apa? Cinta karo Kanjeng Nabi Muhammad. Penting, jangan hadir tapi nggak ngerti sinten iki Nabi Muhammad. Kita harus tahu siapa ini Rasulullah, karena besok Pak, kita ini kalau tidak di belakang Kanjeng Nabi, masalah besar, mahkamah agung Gusti Allah. Ada satu hadis mengatakan, Pak, Bu, Pak, gini loh. Satu hadis, ini hadis muttafaqun alaih, kuat sanadnya. Apa hadisnya? Ana awalin nasi hurujan idha bu'ithu, ana khatibuhum idha wafadu, ana ubashiruhum idha aishu liwa'il hamdi yawma idin biyadi wa ana waladi adama ala rabbi wala fakhr. Ini Rasulullah di depan seluruh sahabat. Aku orang yang pertama besok dibangunkan oleh Allah. Ana awalin nas, aku orang pertama. Waktu aku dibangunkan, sebelahku ada Sayyidina Jibril. Aku takon kalau Sayyidina Jibril, ya Jibril, mahadzal yom, dinten nopo sakniki iki ya Jibril, hari apa ini ya Jibril? Kata Sayyidina Jibril, hadzal yom yaumil qiyamah, ini hari adalah hari kebangkitan, ini hari adalah dihisab seluruh umat manusia, ini hari semuanya akan masuk ke mahkamah agung Gusti Allah. Lalu Sayyidina Muhammad mendekati Jibril, ya Jibril, aina ummati, ya Jibril, mana umatku ya Jibril? Sing ditakon iki sampean sedanten pecinta Rasulullah. Sayyidina Jibril nunduk sirane, ya Jibril,
wasilni ila tahtal arsyillah, hantarkan aku di bawah arasnya Gusti Allah. Lalu nopo? Aku sujud sama Allah, mohon izinnya Allah untuk bisa memberikan syafaat kepada umatku. Apa kata Allah? Irfa' ra'sak ya Habibi Muhammad, isfa' tusaffa ila ummatuk. Hei kekasihku Muhammad, berikan pertolongan kepada umatmu. Bagaimana Nabi Muhammad akan memberikan syafaat kepada kita, akan memberikan pertolongan kepada kita? Kitanya hanya kenal namanya saja. Pantas botak itu? Ayo jawab. Orang pantas. Pemimpin kita nggak kenal siapa dia. Sehingga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melihat umatnya, dengarkan Bu, ini akan kejadian. Bu, itu umat Kanjeng Nabi perempuan-perempuan mundar mandir, teriak histeris, rambutnya dijenggot-jenggot, ya Rasulullah, ya Rasulullah, ya Rasulullah. Itu hari abadi, ketentuan abadi, ketentuan nikmat surga abadi, ketentuan daripada azab neraka abadi. Ya Rasulullah, laki-lakinya mundar mandir, ya Rasulullah, bagaimana aku? Apa dari Kanjeng Nabi? Tenang, aku mohonkan ke Gusti Allah, aku mintakan sama Allah. Ini pemimpin kita dunia akhirat. Kalau kita cinta sama Rasulullah, pasti sampean kenal itu orang. Ayo coba si Udin ini ya. Siapa? Udin. Lihat si Tuti. Ditonton. Si Tuti nyeset. Masih. Tapi tidak mau kenal. Hanya namanya saja. Si Tutinya nggak perlu kenal sama si Udin. Tapi kalau si Udinnya senang sama si Tuti, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sinten panjenengan? Kula niki Udin. Alhamdulillah, kula Tuti. Monggo pilara. Kenal. Disuruh masuk. Diunjungi kopi apa teh? Kalau nggak kenal, nggak mau. Jadi kenal. Kita ini umat Nabi Muhammad, harus kenal siapa ini Nabi Muhammad. Bagaimana supaya kita dekat dan kenal sama Kanjeng Nabi Muhammad? Ada jalan satu. Keluar dari majelisnya Gus Dur ini, kalau mau selamat lakukan. Napa niku Bu? Salawat ke Kanjeng Nabi Muhammad. Lah niku wonten hubungan batinnya karo Kanjeng Nabi Muhammad. Ayo baca 3 kali supaya barokah. Nanti diteruskan daripada arti daripada salawat. Ayo monggo. 3 kali bersama-sama. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Allah sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Sekali, sampai sekali lagi ngucap Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Latih wis dikei 3. Pertama dikasih pahala 10 dosa. Yang kedua dosane sampean diambil 10 dosa. Gak cukup.
Apa malih diangkat derajat uripe sampean karo Gusti Pangeran 10 derajat. Sekali salawat para ulama-ulama, para wali Allah itu kuncinya naik derajatnya sebagai seorang wali banyak membaca salawat ke Kanjeng Nabi Muhammad. Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Jailani, dia mendapatkan pangkat derajat tidak kurang setiap hari 30.000 salawat ke Kanjeng Nabi, sehingga mendapatkan pangkat Sultanul Aulia. Napa niku? Salawat. Dan salawat niki Pak bebas dibaca dimanapun bebas. Sampai ngomong ke salawat om dicatat aja. Ibu-ibu saking pasar biasanya dolen ngene tanggane ngomongken wong, tanggane diomongin urung boten jan kenapa urung boten si ibu anu dosane gede, kubure panas. Mulai besok robah cara kehidupan kita. Napa? Ranjang. Baca salawat. Allahumma sholli ala Muhammad. Bu, monggo pilara Allahumma sholli ala Muhammad. Sampai nang pasar. Sampai pasar 50. Balik nih 50. 100 kali 10 kali 11 pinten 1000. Numpak motor baca salawat umpamanya sampai boten tidak punya SIM, polisi nggak ngeliat, nggak pakai helm insyaallah nggak baca salawat salawat boleh dibaca di mana-mana. Loh, nggak pakai wudu, nggak apa-apa. Hanya salawat. Yang dilarang hanya 2. Kalau itu dilakukan dosa gede. Yang pertama, wonten kolah jeding. Kalau di jeding jangan baca salawat, karena jeding itu kamar mandi itu jorok pribadi, tempat rahasia, jangan baca salawat. Yang kedua, tidak boleh baca salawat setelah pertandingan. Ngertos Bu? Opo nggih ngoke siaran. Setelah pertandingan Pak Iska dengan Ibu Iska, itu bahaya. Adus sangkola bersih, baca salawat. Ulama menyatakan salawat itu 2 zikir. Rungokke penting iki. Bu, 2 zikir. Zikir ke Gusti Allah dan salawat ke Kanjeng Nabi. Kok begitu, Bib? Waktu kita menyebut bersalawat kepada Kanjeng Nabi, Allahumma, artine Allahumma niku ya Allah, ya Gusti, demi nama-namamu, demi sifat-sifatmu al-ulya, aku beruluk salam kepada Sayyidina Muhammad dan keluarga Sayyidina Muhammad. Lah niku Allahumma niku rangkuman asma Allah al-ulya al-husna. Allahumma itu ya Allah, demi nama-namamu yang maha agung, aku beruluk salawat dan salam kepada Muhammad dan keluarga Muhammad. Jadi sampai ini kalau baca Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, dapat 2 zikrullah wa zikril mahabbat salawat ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Leres Pak, nggih. Amalkan, mau apa saja salawat. Kula niki dugi saking Martapura wonten desa arane Cempaka. Martapura niku Kalimantan Selatan.
caket teko Banjarmasin wonten desa arane Cempaka. Cempaka itu pendulangan inten, pendulangan berlian. Orang kalau mencari inten atau berlian digali itu tanah sampai 15 meter 20 meter. Kalau sudah dapat itu berlian, begitu dapat langsung salawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, terus dijilat. Sing dhuwur mengucapkan Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Pak, kenapa harus pakai salawat? Beb, kalau saya sudah dapat itu berlian atau inten, saya nggak baca salawat, salah satu di antara dua. Yang di tangan saya bisa hilang atau saya mati di dalam. Karena saya mengucapkan salawat, selamat diri saya. Lalu di atas mengucapkan salawat sampai mencari inten dan berlian itu mendapatkan dengan salawat, dijilat lagi Muhammad, tidak aman sampai begitu, sampai ini hari. Saya berapa minggu yang lalu dari sana dan saya tanya kenapa kok begini. Beb, salawat ini pegangan kita, rezeki kita nggak pernah kosong. Tiap hari saya punya guru-guru selalu berwasiat kepada saya, baca salawat yang banyak di rumahnya, dimanapun Anda berada, sehingga apa? Kantongnya sampai nggak pernah kering, terus banyak daripada rezeki-rezeki. Bahkan baca nang sawah, sampean saking sawah baca bocor Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, Allahumma sholli. Insyaallah kabeh barokah salawat ke Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita malam ini harus kenal sama Rasulullah. Jangan sampai sampean nggak kenal. Kalau sampean kenal berarti sampean banyak berbicara atau mengatakan nama yang dicintai. Sinten nama yang dicintai? Kanjeng Nabi Muhammad. Ayo, Allahumma sholli ala sayyidina wa ala sayyidina Muhammad. Allah sholli ala sayyidina Muhammad, sayyidina Muhammad. Allahumma wa'ala. Pak, orang kalau nggak sholat jangan mengharap surga Gusti Allah, bohong. Siapapun dia, turunannya siapapun dia, kalau dia nggak sholat 5 waktu, neraka bumi. Tapi kalau sholatnya 5 waktu, wonten sholat sunnah qobliyah, sunnah ba'diyah, sholat istikharah, sholat hajat, sholat witir, sholat tarawih, sholat sunnah tasbih, sholat duha, bahkan sholat mayit. Nanti saya punya omongan ini, tolong sampai bawa sampai ke rumah. Apapun yang sampean sholat wajib maupun sholat sunnah, kalau nggak salawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad, boten ditampi kalau Gusti Allah, tidak diterima oleh Allah sholat kita. Coba sampai sekarang berpikir, sinten niki Nabi Muhammad sampai menentukan sholat kita? Bukan sembarangan, Pak. Mulai ini malam kemanapun sampai naik bis nanti balik ke desa ke kampung ini, bocor salawat supaya aman, selamat, dapat barokah terus Kanjeng Nabi Muhammad daripada rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Mari dengan salawat ini kita menuju daripada kebahagiaan dunia dan akhirat. Dan saya titip sama sampean, saya hanya mengingatkan, selebihnya sampean. Karena kalau saya nggak mengingatkan, besok saya akan ditanya oleh Allah. Tanggal 14 Februari penentuan rakyat Republik
jangan sampai salah pilih. Pilih orang yang takut kepada Allah, pilih orang yang sholat, pilih orang yang jujur. Kalau sudah sampai ini, besok sampai sudah bebas di depan Allah tentang pemilihan kepala negara. Itu saja. Dan mudah-mudahan sampai ngerti daripada maksud Allah. Jangan sembarangan. Kalau dikasih duit, disokok sama duit, ingat itu duit haram, bisa jadi kanker. Kalau ibu-ibu terima duit langsung diterima terus ditekek di susu nih, bakal kena kanker payudara. Obate soro. Yo, saya wanti-wanti, amanatullah, amanat Rasulullah. Pilih terserah sama apa sampean, sampai dikasih akal berpikir mana yang baik, mana yang tidak baik. Ayo, saya mau baca doa supaya sampean pulang bawa barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Ayo, ala hadhihi niyah wa kulli niyatis salihah ala ma nawaina. Ya Allah, kami akan membaca surat Fatihah dengan niat, ya Allah, agar apa-apa daripada hajat kami tertutup sudah dari Engkau, ya Allah, dan Engkau akan membantu kami, ya Allah. Pun pula ya Gusti Allah, kami menghadiahkan kepada para karuhun-karuhun kami, para pejuang-pejuang bangsa kami, para kakek-kakek kami yang mereka memerdekakan republik ini. Mereka berjuang melawan daripada orang-orang kafir sehingga mereka tewas, para syuhada Islam. Malam ini kami menghadiahkan kepada arwah-arwah syuhada. Ya Allah, angkatlah derajat mereka. Pun pula ya Allah, kami sumbangkan pembacaan ini kepada kedua belah orang tua kami, ayah-ayah kami dan ibu-ibu kami. Yang ketiga, guru-guru agama kami, ya Allah, yang mereka mengajari kami tentang daripada Al-Quran. Malam ini kami mohon kepada Engkau dihadirkan arwah-arwah mereka dan para waliullah di negara Republik Indonesia, ya Allah. Dan daripada angkatlah derajat para syuhada Islam, yaitu di Palestina. Semoga Palestina akan kembali diterima, akan dipegang oleh umat Sayyidina Muhammad SAW, sehingga setiap umat Islam datang ke sana, insya Allah dengan tenang dan aman bisa sholat di Masjidil Aqsa radhiyallahu anhum. Ya Allah, kami berdoa agar Palestina dimenangkan oleh Engkau, ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyah wa kulli niyatis salihah wa ila hadratil habib sayyidina wa maulana sahibil maulid Muhammad ibn Abdullah al-qaimu bi huquqillah adada ma fi ilmillah salawatullahi salamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa qarabatihi wa azwajihi wa dhurriyyatir rasulillah ajma'in. Syai'un lillah. Al-Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Saya baca, ikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammad Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah Sayyidina Muhammad Rasulullah.
bersamaan 5 kali. Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullahaladzim. Ya latifan bi khalqi, ngomong. Ya latifan bi khalqi, ya aliman bi khalqi, ya khabiran bi khalqi, ultuf bina ya Allah, ultuf bina ya Allah, ultuf bina ya Allah, ya latifan bi khalqi, ya aliman bi khalqi, ya khabiran bi khalqi, ultuf bina ya latif, ya alim, ya khabir, ya Allahu, ya Rahmanu, ya Rahimu, irhamna ya Allah, irhamna ya Allah, irhamna ya Allah. Bersama-sama, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika la laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ayo, labbaik Allah, labbaik, labbaik la syarika la laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Bersama-sama, labbaik Allahumma labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ya Karim, ya Karim, ya Rahim, ya Rahman, ya Sultan, ya Burhan, ya Qawiyul Arkan, irhamna ya Allah, irhamna ya Allah, irhamna ya Allah. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah, dosa yang besar, dosa yang kami sengaja ya Gusti ya Allah. Tiada satu pun yang bisa mengampuni dosa-dosa kami kecuali Engkau wahai Sang Maha Pencipta. Ampunilah dosa-dosa kami yang kami takutkan esok ya Allah. Kami seorang diri di alam kubur akan bertanya malaikat-Mu kepada kami. Ya Allah, ya Gusti, ampunilah dosa-dosa kami, dosa-dosa yang besar, dosa-dosa yang kami sengaja malam ini ya Gusti, malam taubat ya Allah, dengan keberkahan
majelis maulid kekasihmu Muhammad. Ya Gusti ya Allah, ya Gusti ya Allah, ya Gusti ya Allah, sampaikanlah hajat-hajat kami ya Allah, sehatkanlah jasmani rohani kami, tuangkanlah rahmat-Mu senantiasa kepada kami, lebarkanlah rezeki-rezeki kehidupan kami. Ya Gusti ya Allah, ya Gusti ya Allah, ampunilah kedua belah orang tua kami, ayah-ayah kami, serta ibu-ibu kami ya Allah. Engkaulah sang pemegang rahasia atas ciptaan-ciptaan-Mu ya Gusti ya Allah. Ampunilah dosa-dosa kami. Bersama-sama taubatin nasuha, taubatin nasuha, taubatin nasuha, taubatin nasuha, taubatin nasuha. Allahumma irhamna bi rahmatik ya arhamar rahimin, ya akramal akramin, wa ya ajwadal ajwadin, wa ya asra'al hasibin, fa ya rabban nasi wal makhluqin, fa ya rabbal alamin, bihaqqil Qur'anil azim, ala lisan habibika sayyidil mursalin, wa ja'alana ya Allah minal qaumil maqbulin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Saya baca ikuti. La ilaha illallah. Al-mawjud fi kulli zaman. La ilaha illallah. Al-ma'dud fi kulli makan. La ilaha illallah. Al-madhkur bi kulli lisan. La ilaha illallah. Kulla yawmin huwa fi shan, kulla yawmin huwa fi. La ilaha illallah. Angkat tangannya. Al-aman, al-aman min zawalil iman wa min fitnatis syaitan. Ya qadimal ihsan, kam laka alaina min ihsan. Ihsanukal qadim
sini minta masing-masing hajatnya sampean. Ini doanya Kanjeng Nabi. Pasti diterima oleh Allah. Niatkan yang baik. Soal waktunya Allah yang menentukan. Monggo sedanten minta ke Gusti Allah hajat-hajat sampean supaya pulang ke desanya itu bawa karomah oleh-oleh teko Gusti Allah Subhanahu wa taala rahmatullah. Ayo monggo minta sama Allah. Allahumma taqabbal hajatuhum ya Allah. Sampaikan ya Allah hajat-hajat mereka ya Allah. Kesian hamba-hambamu di umat kekasih Muhammad. Jauh-jauh datang karena cinta kepada Kanjeng Nabi Muhammad. Ya Allah, tolong kabulkanlah hajat-hajat mereka ya Allah. Demi kebaikan hidupnya ya Allah. Amin. Allahumma amin. Bilqabul fi kulli tamam rusul wa ila hadrati sayyidina Abul Batul Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin. Allahumma amin. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ud du'a. Ya Allah, Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim wa tub 'alaina ya Allah innaka antat tawwabur rahim. Bersama-sama Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bersama-sama innallaha wa malaikatahu ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Gabung insyaallah dikabulkan karo Gusti Allah. Amin. Insyaallah tahun ini kita merdeka dari segala hal ya Allah. Ditambah rezeki kita ya Allah. Para umat Muhammad yang hadir malam ini ya Allah, sampaikanlah hajat-hajat mereka ya Allah. Mereka supaya bisa pergi ke haji ya Allah, bisa umrah ya Allah, ziarah kepada kekasihmu Muhammad ya Allah. Mereka ini tamu-tamunya kekasihmu Muhammad. Para prajurit ya Allah adalah dayanya Rasulullah ya Allah. Jangan sampai pulang sia-sia. Kesian mereka ya Allah dari desa-desa yang jauh, agar mereka mendapatkan rahmat-Mu, karahmat-Mu ya Allah. Bihaqqi Sayyidina Muhammad. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.